Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Amarah Ayu terus naik dan turun, dan berkata dengan marah, "Aku hanya ingin kamu memaafkan. Anda telah mematahkan salah satu lengannya. Bukankah itu cukup?" "Tidak cukup," Tama berkata dengan hampa. "Aku baru saja berkata, aku akan punya dua, kamu." Ayu sangat marah. Dia tidak menyangka anak ini begitu pemberontak. Faktanya, dia juga tahu bahwa Reiki memiliki takdir saat ini, dan dia yang harus disalahkan. Tapi dia masih berharap Tama bisa berhenti di sini dengan bergerak dengan penuh kasih sayang dan nalar, dan tidak benar-benar melepaskan kedua lengan Reiki. Meskipun Ayu tidak terlalu tua, dia menerima pendidikan elit sejak usia muda dan tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, sehingga dia dapat dianggap sebagai seorang jenius bisnis standar. Oleh karena itu, dia memiliki tanggung jawab di dalam hatinya untuk apa yang dia lakukan. Misalnya, kali ini, sebagai perwakilan keluarga Sucipto, dia datang untuk membahas kerjasama dengan keluarga Takahashi. Sebelum kerjasama dibahas, Reiki dipukuli sebagai orang yang tidak berguna. Jika dia duduk diam, tidak pantas untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak hanya tampaknya dia tidak terlalu saleh, tetapi juga memengaruhi detail dan kemajuan spesifik dari dua pembicaraan berikutnya tentang kerjasama. Karena itu, dia datang untuk menghentikannya dengan emosi, penalaran, dan minat. Bahkan jika dia tidak menggunakannya untuk memblokirnya, Reiki masih ditinggalkan oleh Tama. Setidaknya dia sudah berusaha keras, dan dia bisa mendapatkan penjelasan untuk hatinya dan wajah keluarga Takahashi. Tentu saja, situasi terbaik adalah setelah dia maju, pemuda di depannya bisa memberinya rasa hormat, dan ketika dia melihatnya, dia akan menjaga Reiki. Dengan cara ini, tidak hanya dia bisa hidup dengan baik di hati dan wajahnya, keluarga Takahashi juga akan berhutang budi padanya. Ketika dia membahas detail spesifik kerjasama nanti, dia bahkan dapat menggunakan ini untuk meminta keluarga Takahashi menjual lebih banyak dan mendapatkan banyak manfaat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa permusuhan dalam temperamen anak ini begitu berat. Melihat postur tubuhnya, dia harus menghapus Reiki. Jadi, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Tuan, aku dari Surabaya." Sebelum dia selesai berbicara, Tama memotongnya secara langsung dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Kamu Nona, kamu tidak perlu memberitahuku siapa kamu, dan aku tidak ingin tahu, apalagi mencoba menindasku dengan identitasmu. Karena bahkan jika kamu adalah dewa perang, aku tidak akan memberikan setengah wajah dalam masalah ini hari ini. Apakah kamu sudah mendengarku dengan jelas?" Suasana hati Ayu agak tidak bisa dipertahankan. Sejak kecil, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Dia sudah lama terbiasa dengan perasaan dihormati dan dipuji kemanapun dia pergi. Tapi dia tidak menyangka pria di depannya benar-benar tidak akan memberikan wajah apapun. Bahkan, dia tidak membiarkannya selesai berbicara. Desakan di hati Ayu langsung disulut oleh Tama. Dia mendengus dan berkata dengan marah, "Aku akan membereskan masalah ini hari ini. Jika kamu berani memindahkannya, aku pasti akan membuatmu menyesal." Tama tersenyum main-main, "Bikin aku menyesal?" Ayu berkata dengan percaya diri, "Ya." Segera setelah Ayu selesai berbicara, dia mendengar bunyi klik dari samping, dan kemudian, teriakan menyedihkan Reiki keluar. Dia segera melihat ke arah Reiki, dan melihat bahwa lengan kirinya jelas telah dipelintir oleh Tama, sekarang dengan kedua tangan terangkat di depannya, menangis keras kesakitan. Ayu memandang Tama dengan marah, dan berteriak, "Apa yang terjadi denganmu? Anda pasti punya masalah dengan saya?" Tama menggelengkan kepalanya, "Jangan bersikap sok baik. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa aku harus memiliki masalah denganmu? Kamu adalah udara di mataku." Bagaimanapun juga, Tama tidak repot-repot melihat mereka berdua lagi, mengambil kembali semua uang yang dia rampok dari gadis penyanyi dari saku Onizuka Longer yang terbaring di tanah,
lalu berbalik dan datang ke gadis penyanyi. Ambil uangnya dan jangan keluar untuk bermain atau bernyanyi di masa depan. Gadis itu merintih dengan air mata terima kasih dan tersedak. Maaf, aku membuat masalah. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu berada di negara asing, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku pergi sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Ayu sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, menatap punggungnya dan berteriak, sialan, berhenti untukku. Mendengar teriakan marah Ayu di belakangnya, Tama menepisnya tanpa menoleh. Ayu tumbuh sangat besar dan tidak pernah begitu dibenci, jadi dia secara alami sangat marah. Hampir tidak ada gadis dalam keluarga kaya Surabaya yang tidak merasa benar sendiri, tetapi mereka hanya tentang kepentingan. Ayu dianggap sebagai eksistensi teratas di Surabaya, dan bahkan di antara putri-putri kaya di negara ini. Oleh karena itu, harga diri dan kebenaran diri sendiri sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Oleh karena itu, dibenci oleh Tama tanpa melihat ke belakang, membuat popularitasnya langsung terinjak. Namun, dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa dia sama sekali bukan lawan Tama, dan dia tidak akrab dengan kehidupannya di Tokyo. Tidak ada cara lain selain marah. Saat Ayu sangat marah, Reiki mengangkat bahu kedua tangannya yang patah dan mendatangi Ayu dan gadis yang bernyanyi. Ekspresinya sangat suram, menatap gadis yang bernyanyi, dan bertanya dengan kejam, katakan, siapa pria itu? Siapa namanya? Di mana dia tinggal? Dan apa latar belakangnya? Gadis itu berkata dengan ngeri, saya tidak tahu pria itu. Banteng busuk itu. Takahashi berteriak dengan marah. Apa menurutmu aku anak berumur 3 tahun? Kamu tidak tahu jika kamu tidak mengenalku? Jika kamu tidak memberitahuku dengan jujur, aku akan membunuhmu. Ayu memelototinya dan berkata dengan dingin, Tuan Reiki, tidak pantas meneriaki seorang gadis kecil, kan? Reiki tersadar sedikit, menekan amarah di hatinya, mengertakkan gigi dan berkata, Nona Sucipto, kamu baru saja melihatnya, itu garangan mematahkan lenganku. Ayu berkata dengan hampa, ya, aku melihatnya. Pria itu yang baru saja menghapus lenganmu. Apa hubungannya dengan gadis kecil ini? Kamu tidak tahu apa yang dirugikan dan berhutang? Mari kita bicarakan. Cedera di lengan Anda dapat pulih setelah 3 atau 5 bulan perawatan setelah gips. Apakah itu kekurangan kasih karunia? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.